Kebakaran gudang amunisi artileri Medan Armet, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kamu pernah kepikiran nggak? Di sekitar tempat tinggalmu sekarang, mungkin ada gudang militer yang menyimpan ribuan, bahkan ratusan ribu amunisi, bukan di tengah hutan, bukan di pulau terpencil, tapi di dekat perumahan, dekat jalan raya. Mungkin cuma beberapa ratus meter dari tempat anak-anak bermain setiap sore. Itu bukan hipotesis. Itu yang terjadi di Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, malam 30 Maret 2020, gudang amunisi Kodam Jaya terbakar, lalu meledak bersahut-sahutan selama berjam-jam. Warga di sekitarnya bilang suaranya seperti nonton film perang secara langsung. Dan yang lebih mengejutkan, ledakan itu cukup kuat untuk merusak 31 rumah warga di radius sekitar 300 meter dari pagar terluar gudang. Tidak ada korban jiwa pada malam itu, dan itu pun sudah sebuah keajaiban tersendiri. Tapi pertanyaannya justru muncul setelah bencana mereda. Kalau satu gudang bisa berdampak sebesar itu, sebenarnya ada berapa banyak gudang seperti ini yang tersebar di seluruh Indonesia? Dan bagaimana negara-negara tetangga kita seperti Malaysia mengelola hal yang sama? Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada satu insiden yang menurut saya jauh lebih kompleks dari sekadar ledakan gudang, dan itu terjadi bukan saat penyimpanan, tapi saat pemusnahan. Kita akan bahas itu nanti, karena ceritanya menyentuh langsung soal pengawasan dan prosedur yang seharusnya melindungi orang. Kalau kita mau memahami skala penyimpanan amunisi TNI, kita harus mulai dari Angkatan Darat, karena jaringannya paling luas dibanding dua matra lainnya. Logikanya sederhana, TNI AD mengoperasikan 15 komando daerah militer, dari Aceh di ujung barat sampai Papua di ujung timur. Setiap kodam itu punya wilayah yang harus dijaga, satuan yang harus didukung, dan itu artinya masing-masing butuh fasilitas penyimpanan sendiri. Semua ini bermuara pada satu sistem logistik terpusat di bawah Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Di tingkat nasional, ada gudang pusat senjata TNI AD di Cakung, Jakarta Timur, fungsinya sebagai titik distribusi utama. Dari sana persenjataan bisa dikirim ke berbagai wilayah sesuai kebutuhan operasi. Di Bogor, kompleks amunisi Ciangsana yang tadi kita sebut adalah salah satu yang paling dikenal publik. Dan dari data yang disampaikan Panglima TNI pasca insiden 2024, di dalamnya tersimpan sekitar 150.000 butir amunisi berbagai kaliber. Di Jawa Timur, ada gudang munisi 2 di Saraden, Madiun, yang mendukung kebutuhan satuan-satuan di wilayah timur Indonesia. Sementara di Garut, Jawa Barat, terdapat pusat amunisi 3 yang punya fungsi ganda. Tidak hanya menyimpan, tapi juga menjadi lokasi resmi pemusnahan amunisi yang sudah melewati masa layaknya. Tapi ini baru fasilitas besarnya. Di luar itu, setiap kodam masih punya gudang logistik dan amunisi sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Artinya, kalau kita hitung semuanya, jaringan penyimpanan senjata TNI AD itu bukan hitungan beberapa titik, tapi puluhan fasilitas yang saling terhubung dalam satu sistem logistik nasional. Dan yang bikin situasinya semakin rumit untuk dicerna, kita baru tahu betapa besarnya skala ini justru karena ada yang meledak. Ledakan Ciangsana 2024 tidak menelan korban jiwa, tapi merusak puluhan rumah warga. Tahun kemudian, 12 Mei 2025, insiden jauh lebih tragis terjadi di Cibalong, Garut, bukan karena gudang terbakar, tapi saat proses pemusnahan amunisi kedaluarsa. Total 13 orang tewas, 4 personel TNI AD, termasuk Kolonel Antonius Hermawan, Kepala Gudang Pusat Amunisi Detida, dan 9 warga sipil. Warga sipil di lokasi pemusnahan amunisi militer. Penyelidikan mengarah pada skenario bahwa sebagian warga mendekat ke area setelah ledakan pertama, mungkin untuk memungut sisa selongsong yang bisa dijual sebagai besi tua. Dan saat itu terjadi, ada bahan peledak aktif yang masih belum tuntas dimusnahkan. Ledakan susulan itulah yang merenggut nyawa. Ini bukan hanya tragedi kemanusiaan. Ini pertanyaan besar soal bagaimana zona aman di sekitar operasi pemusnahan amunisi dikelola dan mengapa warga bisa berada sedekat itu. Lalu tidak sampai setahun setelah Garut, Juli 2026, giliran gudang di Saraden, Madiun yang mengalami insiden saat prosedur pemeriksaan dan perawatan amunisi berlangsung, menewaskan 1 prajurit dan melukai 6 lainnya. 3 insiden dalam rentang 2 tahun. Bukan kebetulan, ini pola yang membutuhkan jawaban sistemik. Berbeda dengan Angkatan Darat yang menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, pola penyimpanan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara lebih terkonsentrasi, mengikuti lokasi pangkalan operasional masing-masing. Salah satu yang paling menarik adalah gudang senjata milik Komando Pasukan Katak Kopaska di kawasan Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Lokasinya di pulau kecil yang berjarak sekitar 100 meter dari daratan pelabuhan. Pemilihan lokasi seperti itu bukan tanpa alasan. Pulau kecil itu secara alami membatasi akses fisik dan menambah lapisan keamanan yang sulit ditiru kalau gudangnya berada di darat. Yang disimpan di sana adalah senjata organik dan perlengkapan tempur khusus untuk operasi laut. Bukan persenjataan berat seperti torpedo atau rudal anti kapal yang memiliki sistem penyimpanan terpisah dengan spesifikasi berbeda. Di TNI AU, setiap pangkalan udara punya protokol pemeriksaan gudang senjata tersendiri. Ini mencakup kondisi fisik amunisi, sistem pengamanan, hingga kelengkapan dokumen administrasi. Dan ini bukan formalitas di atas kertas. Satuan khusus seperti Kopasgar bahkan masih terus mengembangkan fasilitas penyimpanan baru dengan sistem pengamanan yang diperbarui. Ini sinyal yang menarik. Modernisasi pertahanan Indonesia bukan hanya soal beli alutsista baru, tapi juga soal memastikan infrastruktur penyimpanannya ikut layak. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling jarang dibahas. Bagaimana sebenarnya isi gudang-gudang itu dikelola? Penyimpanan amunisi militer bukan kerja yang bisa disepelekan. Setiap jenis bahan peledak, dari yang berbasis TNT, PETN, sampai C4, punya karakteristik fisik dan tingkat sensitivitas yang berbeda-beda. Cara pengemasan, metode penyimpanan, bahkan orientasi tumpukannya pun harus disesuaikan. Salah satu prinsip paling mendasar yang berlaku universal. Detonator harus dipisah dari bahan peledak utamanya. Detonator adalah komponen yang memicu ledakan. Tanpa komponen itu, sebagian besar bahan peledak tidak akan meledak sendiri, meskipun terkena gesekan ringan atau panas. Maka keduanya harus disimpan di ruang atau lokasi berbeda. Ini bukan SOP yang bisa ditawar, ini lapisan keamanan paling fundamental. Di dalam gudang, suhu dan kelembaban terus dipantau. Ini krusial karena amunisi yang sudah lama tersimpan, terutama yang mendekati atau melewati masa kadaluarsa, bisa menjadi jauh lebih labil dari amunisi baru. Panglima TNI sendiri pernah menjelaskan hal ini pasca insiden Ciangsana. Amunisi yang expired menjadi lebih sensitif terhadap gesekan, pergerakan, bahkan perubahan suhu. Itulah kenapa prosedur pemusnahan tepat waktu bukan formalitas. Itu keselamatan. Selain kondisi fisik, ada sistem administrasi yang mendokumentasikan jenis amunisi, jumlah, klasifikasi, masa simpan, hingga pergerakan keluar masuk setiap unit. Inspeksi rutin TNI bukan hanya menghitung stok, tapi juga mencocokkan dokumen dengan kondisi nyata di lapangan. Satu amunisi yang tercatat ada, tapi tidak ketemu di tempatnya adalah masalah serius. Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk dibahas sebagai perbandingan. Bagaimana negara tetangga kita, Malaysia, mengelola penyimpanan persenjataan militernya? Jawabannya, ya tentu Malaysia punya sistem penyimpanan amunisi dan senjata militer. Setiap angkatan bersenjata di dunia punya. Hanya saja, berbeda dengan TNI yang sesekali muncul di berita karena insiden tertentu, infrastruktur serupa milik Angkatan Tentara Malaysia atau ATM jarang sekali jadi sorotan publik. Secara struktural, ATM terdiri dari 3 matra. Tentara Darat Malaysia, TDM, Tentara Laut Diraja Malaysia, TLDM, dan Tentara Udara Diraja Malaysia, TUDM. Di lingkungan Tentara Darat, ada satu korps yang secara khusus bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan amunisi. Namanya Korps Ordnance Diraja atau Royal Ordnance Corps. Tugas utamanya adalah memastikan semua persenjataan dan amunisi tersimpan dengan aman, terinventarisasi, dan terdistribusi sesuai prosedur. Sistemnya mewarisi tradisi militer Inggris karena sebelum kemerdekaan 1957, tentara Malaya memang berada di bawah British Army. Warisan itu masih terasa sampai sekarang, mulai dari struktur korps, doktrin logistik, sampai cara inspeksi dilakukan. Malaysia juga punya unit cadangan yang khusus menangani ordnance, termasuk 51 Senti Ordnance Company, yang berbasis di Kem Batu Cantonment, Kuala Lumpur. Yang membedakan Malaysia dari Indonesia dalam konteks ini bukan sistemnya, tapi skalanya dan transparansi publik. Malaysia adalah negara yang lebih kecil secara geografis dan angkatan bersenjatanya memang lebih kecil pula. Tentara Darat Malaysia hanya memiliki 48 unit tank utama, jenis PT-91M Pendekar, jumlah yang menurut analis sendiri cukup untuk satu resimen, tapi sangat terbatas untuk pertahanan komprehensif. Maka jaringan gudang senjatanya pun secara logis lebih terkonsentrasi dan tidak seluas jaringan Kodam TNI yang harus menjangkau dari Sabang hingga Merauke. Sisi industri pertahanannya juga berbeda. Indonesia punya Pindad sebagai BUMN, produsen senjata dan amunisi. Malaysia punya SMA Ordnance SDN BHD, perusahaan pertahanan milik pemerintah yang berdiri sejak 1969, berlokasi di Batu Arang, Selangor, sekitar 45 km dari Kuala Lumpur. Awalnya dibangun sebagai usaha patungan antara pemerintah Malaysia, perusahaan Jerman Dinamit Nobel, dan pihak Swiss Oerlikon, sebelum akhirnya diakuisisi penuh oleh pemerintah Malaysia pada 1974.
SME Ordnance memproduksi amunisi kaliber kecil dan besar, piroteknik, hingga memegang lisensi produksi senapan serbu Colt M4 karbin dari Amerika. Secara struktural, peran SME Ordnance bagi ATM kurang lebih mirip dengan peran Pindad bagi TNI, menjadi tulang punggung produksi amunisi dan senjata dalam negeri agar ketergantungan pada impor bisa dikurangi. Bedanya, Indonesia sudah mengembangkan kapasitas produksi amunisi hingga skala yang jauh lebih besar. Data dari 2020 menunjukkan, Pindad sudah mampu memproduksi sekitar 400 juta butir amunisi per tahun. Angka yang jauh melampaui kebutuhan TNI dan Polri untuk kebutuhan domestik, sehingga sebagian diekspor ke negara-negara seperti Filipina, Thailand, bahkan Amerika Serikat untuk segmen tertentu. Sementara kapasitas produksi amunisi Malaysia jauh lebih kecil karena memang disesuaikan dengan skala kebutuhan militernya yang lebih kompak. Yang menarik, kedua negara menghadapi tantangan yang sama soal bahan baku. Bahan propelan dan komponen strategis tertentu masih bergantung pada impor. Dan ini kerentanan yang nyata. Pindad bahkan kini sedang meriset pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan baku alternatif nitroselulosa untuk propelan amunisi. Kalau riset ini berhasil ke skala produksi penuh, itu bukan hanya inovasi industri, itu pergeseran strategis yang bisa mengubah peta kemandirian pertahanan Indonesia secara signifikan. Satu hal yang sering jadi benang merah di hampir semua insiden yang kita bahas, amunisi kedaluarsa. Ini bukan istilah yang hanya ada di Indonesia. Semua negara yang punya stok amunisi militer menghadapi masalah yang sama. Amunisi itu pada dasarnya produk kimia dan mekanik yang punya masa simpan terbatas. Propelan, bahan pendorong proyektil, bisa mengalami degradasi kimia seiring waktu. Primer, komponen pemicu, bisa menjadi lebih sensitif atau justru sebaliknya, menjadi gagal fungsi. Selubung logam bisa terkorosi. Amunisi yang sudah melewati masa simpan optimalnya tidak serta-merta menjadi tidak berbahaya. Justru sebaliknya, kondisinya bisa menjadi tidak stabil dan tidak terprediksi. Itulah kenapa Panglima TNI menegaskan bahwa amunisi expired itu relatif sensitif, labil, kena gesekan, gerakan atau panas, dia akan mudah meledak. Masalahnya, pemusnahan amunisi itu bukan pekerjaan mudah dan murah. Butuh lokasi yang aman, personel terlatih, protokol ketat, dan anggaran. Kalau salah satu dari faktor itu terlambat terpenuhi, amunisi kedaluarsa menumpuk, dan gudang-gudang yang seharusnya berputar isinya malah jadi tempat penyimpanan bahan labil yang terus bertambah. Di Chiang sana, amunisi yang meledak berasal dari gudang nomor 6 yang khusus menyimpan amunisi kedaluarsa, yang konon sudah lebih dari 10 tahun menunggu proses pemusnahan. Sementara surat penghapusannya baru diterbitkan awal 2024. Di Garut, proses pemusnahan sedang berlangsung saat ledakan terjadi. Di Madiun 2026, insiden terjadi saat personel sedang melakukan prosedur pemeriksaan dan perawatan material. Polanya berbeda, tapi semuanya bermuara pada satu hal. Amunisi dalam jumlah besar yang sudah lama tersimpan adalah risiko yang harus dikelola aktif, bukan didiamkan sampai ada anggaran atau kesempatan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ini sebenarnya bukan hanya soal gudang senjata. Ini soal sistem manajemen, risiko skala nasional, yang sedang tumbuh seiring dengan ambisi pertahanan Indonesia yang juga terus tumbuh. Ingat tadi kita bicara soal embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia. Itu berlangsung sejak akhir 1990-an hingga 2005, dan dampaknya konkret. Pesawat F-16, F-5, bahkan C-130 Hercules milik TNI terpaksa dikandangkan karena tidak bisa dapat suku cadang. Mobilitas pasukan terhambat, kesiapan tempur turun drastis. Pengalaman traumatis itu mendorong Indonesia untuk serius membangun kemandirian industri pertahanan. Dan Pindad adalah salah satu hasilnya dari perusahaan yang akar sejarahnya ada sejak era kolonial Belanda sebagai pabrik peralatan militer. Kini berkembang menjadi produsen yang mengisi gudang-gudang TNI dengan produk dalam negeri. Senapan serbu SS-2 dan SS-3, kendaraan tempur Anoa dan Badak, medium tank Harimau yang dikembangkan bersama mitra internasional, sampai amunisi dalam jumlah ratusan juta butir per tahun. Tapi justru di sini paradoks terbesarnya muncul. Makin besar kapasitas produksi amunisi, makin besar pula stok yang harus dikelola. Makin luas jaringan gudangnya, makin kompleks sistem pengawasannya, dan makin tua stok yang tidak sempat dimusnahkan tepat waktu, makin besar potensi risikonya. Insiden Chiang sana, Garut, Madiun, dalam pandangan ini bukan hanya kecelakaan. Itu peringatan bahwa laju pengembangan kapasitas harus diimbangi dengan laju perbaikan sistem manajemen dan keselamatan yang setara. Gudang yang bagus, tapi pengawasannya longgar sama bahayanya dengan gudang yang tua. Dan Malaysia? Malaysia menghadapi versi yang lebih kecil dari tantangan yang sama. Dengan SME Ordnance sebagai produsen amunisi dalam negeri dan Core Ordnance diraja sebagai pengelola penyimpanan, sistem mereka lebih ringkas, tapi tidak berarti bebas dari kebutuhan akan manajemen yang ketat. Skala yang lebih kecil bukan jaminan keamanan otomatis. Yang menarik justru adalah pilihan strategis kedua negara.
Indonesia memilih membangun skala besar dan kapasitas produksi masif. Sementara Malaysia lebih memilih mempertahankan skala kompak dengan ketergantungan yang lebih besar pada kemitraan internasional. Tidak ada yang salah atau benar secara universal. Keduanya adalah respons terhadap geografi, ancaman, dan sumber daya yang berbeda. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya sampai di sini. Setelah 3 insiden besar dalam 2 tahun, apakah Indonesia sudah punya rencana konkret untuk mereformasi sistem manajemen amunisi? Bukan hanya merespons satu insiden per insiden? Itu pertanyaan yang lebih besar dari sekadar satu video. Kalau kamu penasaran atau punya perspektif lain soal ini, tulis di kolom komentar. Dan kalau ada teman atau keluargamu yang tinggal di sekitar kawasan militer dan belum pernah kepikiran soal ini, mungkin video ini layak untuk dibagikan ke mereka.